Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ius Suhardiman SPHI, asal Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Al-Quran Hadis UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Saya adalah guru di salah satu madrasah aliyah swasta Fathul Anwar, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya pada kesempatan kali ini akan menampilkan video praktek pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah Fathul Anwar kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. mengharapkan semata-mata ridho Allah, bahwa hadir kita di sini adalah
salah satu perintahnya, kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Untuk itu dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar hadir di sini belajar, insya Allah kita hadir di sini penuh dengan semangat. Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau semangat, semangat luar biasa. Coba sama-sama. Semangat luar biasa. Semoga kalau kita belajar dengan semangat, insya Allah pelajaran yang akan kita terima pada kali ini dicerna dengan baik. Baik siswa-siswi sekalian, belajar adalah salah satu yang sangat penting, bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang pertama, yang kedua derajat orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Begitu, mari sama-sama kita kembali kali ini pelajaran kita Al-Hadis di semester kedua ini, yaitu tema kita kali ini adalah tentang macam-macam sunnah. Baik, sebelum kita lanjutkan, akan kembali bertanya kepada kalian semua, apakah masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Sebelumnya kita membahas tentang pengertian atau makna hadis, ya, makna hadis secara etimologi dan juga secara terminologi, secara bahasa atau secara istilah. Baik, coba siapa yang masih ingat pengertian hadis menurut bahasa? Apa? Menurut bahasa kemarin? Ada yang masih ingat? Yuniati, Fauzia? Ya. Ada 3 golongan yang termasuk arti dari hadis menurut bahasa. Ya. Yang pertama adalah al-jadid, artinya baru. Ya. Dan yang kedua al-qarib, artinya dekat. Dan yang ketiga al-khabar, artinya berita atau informasi. Baik, alhamdulillah. Ternyata kita masih ingat dengan pelajaran sebelumnya tentang pengertian hadis secara istilah. Ya, kita ulas kembali bahwa pengertian hadis secara istilah yaitu ma'rifah li Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan pengertian hadis secara istilah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Sumbernya semua dari Nabi. Ya. Apa saja yang bersumber dari Nabi? Yang pertama, qauliyah, perkataan, fi'liyah, perbuatan dan ketetapan Nabi, dan juga yang semisal dengan. Baik, alhamdulillah ternyata masih ingat semua ya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Baik, masuk kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang macam-macam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah ataupun hadis itu ada macam-macamnya sesuai dengan makna yang disampaikan tadi secara istilah. Nah, apa sajakah macam-macam atau ya macam-macam sunnah ataupun hadis Nabi? Yang pertama di sini ada sunnah qauliyah. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan juga sunnah hamiyah. Baik. Pengertian daripada sunnah qauliyah. Qauliyah itu dari qala yang dulu qaulan. Kataannya secara istilah dapat kita saksikan bersama di sini, yaitu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syar'i, ya, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapan saja. Ini garis bawahnya di sini, poinnya di sini. Hanya ucapannya saja.
anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Yang dimaksud dengan pernyataan Nabi di sini adalah sabda Nabi dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kininya dan masa depannya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog dengan para sahabat atau jawaban yang diajukan oleh sahabat atau bentuk-bentuk lain seperti khutbah. Nah, dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menempati urutan pertama, yang berarti kualitasnya lebih tinggi dari kualitas sunnah yang lainnya. Jadi qauliyah ini untuk hadis dan perkataan ucapan Nabi ini adalah yang paling tinggi derajat hadis daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Baik, kira-kira paham di sini dengan sunnah qauliyah tadi? Bisa dipahami ya? Sunnah qauliyah adalah simpelnya perkataan Nabi. Baik perkataan itu berupa perintah, kadang Nabi itu memerintahkan. Itu dengan kata-kata ya kan? Atau dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat terdahulu, jawaban atas pertanyaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik terdahulu dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk pernyataan, misalnya dalam khutbah menyatakan sesuatu seperti itu. Nanti kita akan dengan contohnya biar lebih paham lagi ya. Lalu yang kedua ada di sini, kalau tadi sunnah qauliyah atau hadis qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diceritakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain, seperti melaksanakan sholat, manasik haji dan lain-lain. Jadi sunnah fi'liyah ini tidak dikatakan oleh Nabi, Nabi tidak berkata, tapi Nabi melakukan. Dilihat oleh sahabat, lalu disampaikan kepada yang lain apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Nabi itu namanya hadis atau sunnah. Tapi sunnahnya yaitu sunnah fi'liyah. Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu sunnah takririyah. Coba tolong dibaca Bima, apa yang dimaksud dengan sunnah takririyah? Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menolakkannya. Baik, ada yang masih belum paham? Baik, kita jelaskan. Nah, ini sunnah takririyah. Nah, kalau sunnah qauliyah sumbernya Nabi. Kalau sunnah takririyah sumbernya sunnah fi'liyah sumbernya juga Nabi langsung. Tapi sunnah takririyah sumbernya bukan dari Nabi, tapi sumbernya dari sahabat. Tetapi walaupun sumbernya dari sahabat melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, mengatakan apa yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi, maka itu namanya sunnah takririyah. Asalkan Nabi mengetahui, Nabi tahu apa yang dilakukan oleh sahabat, Nabi tahu apa yang dilakukan oleh sahabat atau dikatakan oleh sahabat. Nah, ketika Nabi mengetahui, Nabi tidak menegur itu. Artinya apa? Tidak melarangnya dan juga tidak menyuruh. Nabi diam dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, diamnya Nabi pertanda setuju. Nah, hal yang seperti ini disebut dengan sunnah takririyah. Baik, yang terakhir. Yang terakhir adalah sunnah hamiyah. Nah, sunnah hamiyah.
Coba sekarang giliran Chris. Tolong dibaca pengertian daripada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ialah suatu yang dikehendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah, karena dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sifat-sifat, keadaan-keadaan atau ahwal, serta himmah hasrat untuk melakukan sesuatu. Baik, jadi sunnah hamiyah ini adalah hasrat atau keinginan Nabi yang belum tercapai dan belum terwujud. Jadi Nabi punya keinginan, punya cita-cita. Misalnya kita punya cita-cita mau pergi ke Padang, keburu meninggal dunia. Punya cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji, keburu meninggal dunia sebelum cita-cita itu terwujud. Baik, untuk lebih mudahnya kita kembali perhatikan macam-macam sunnah untuk contohnya. Contoh yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu riwayat dari Imam Bukhari. An Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi mudah saja untuk membedakannya. Jadi di situ apa ya yang membedakannya? Ada kata-kata qala. Jadi kalau ada kata-kata dalam hadis itu qala, berarti sudah jelas dan otomatis itu adalah hadis atau sunnah qauliyah. Jadi pahami? Baik, yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Contohnya perhatikan ada riwayat Imam Bukhari. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi gerakan sholatnya Nabi itu adalah perbuatan. Ya. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah sunnahnya apa? Sunnah fi'liyah. Ya, yang diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Yang kita lakukan itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada kita temukan sholat seperti yang kita lakukan itu keterangannya dalam Al-Quran. Tidak ada. Maka kita harus mengetahui dari hadis. Maka hadisnya itu atau sunnahnya itu sunnah fi'liyah. Yang kedua, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik atau tata cara melaksanakan haji itu kamu dari hadis riwayat Muslim. Ini contoh hadis. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Waktu
suatu hal. Seperti contohnya yang berbunyi sebagai berikut. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma syariba al-khamra thumma lam yatub minha hulimaha fil akhirah. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang selama hidupnya di dunia minum khamar namun belum sempat bertaubat hingga ia meninggal, maka akan diharamkan baginya meminum khamar di akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang barusan saya bacakan, Rasulullah SAW menjelaskan larangan meminum minuman yang memabukkan seperti arak, alkohol, bir dan sebagainya, serta balasan bagi orang yang suka mabuk-mabukan di dunia, yaitu kelak di akhirat tidak akan diizinkan untuk meminum khamar. Yang artinya, sungguh Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang selama hidupnya di dunia minum khamar dan berikut tanda hadis qauli adalah lafal qauli, lafal qala yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini juga menjelaskan tentang larangan meminum minuman yang memabukkan, serta yang sudah saya sebutkan tadi ciri-ciri hadis qauliyah, yaitu menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda atau berkata tentang suatu hal. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tentang macam-macam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dari pemaparan masing-masing kelompok saya sudah bisa memastikan bahwa nampaknya kalian sudah memahami arti dari masing-masing sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya bahwa sunnah itu bukan hanya perkataan Nabi, tetapi dan bukan hanya bersumber dari Nabi, tapi tidak dari Nabi pun merupakan sunnah asalkan diketahui oleh Nabi dan disetujui oleh Nabi. Sebab itu jika terdapat perbedaan di masyarakat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perselisihan pendapat perbedaan pendapat tentang sunnah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah, barangkali sumbernya di sini tadi. Ada yang kalau mengatakan bid'ah berarti dia hanya memakai sunnah qauliyah dan fiqhiyah. Tetapi ternyata ada sunnah taklidiyah, memang tidak dilakukan Nabi, tetapi Nabi setuju. Tentu yang seperti itu apakah bid'ah? Kalau itu dikatakan bid'ah, betul bid'ah, tetapi tentu itu yang disebut dengan bid'ah hasan. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya ke depan kita akan uji atau tes kemampuan kalian tentang pemahaman dari macam-macam sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.